perkenalkan nama saya Debbie Tritantular, mahasiswa PPG Daljab 2020. Silahkan menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya? Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimo, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Kita sekarang mulai belajar kadarnya dimulai dengan kita terlebih dahulu untuk apa-apa dan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Iya, terima kasih Bimo sudah dipimpin berdoanya. Jangan lupa absen seperti biasa sudah saya share di Google Classroom-nya. Nanti diisi absennya sebagai tanda hadir kalian untuk hari ini. Nah, untuk hari ini sebelumnya kita belajar, saya mau tanya, Meet kemarin kita belajar tentang apa sih? Masih ingat nggak? Google Meet kemarin kita belajar apa sih? Uji kandungan makanan. Uji kandungan makanan pakai virtual lab. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Sudah dibaca belum LKPD-nya? Organ pernafasan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan dan juga proses pernafasan, bagaimana mengukur oksigen yang dibutuhkan dalam proses pernafasan menggunakan respirometer. Di sini saya harap kalian tetap menerapkan gaya hidup sehat, kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi, dan kalaupun keluar jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan seperti biasa. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya tetap akan membentuk kalian menjadi 6 kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Kelompoknya sama seperti yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu adalah melalui pembelajaran Discovery Learning ini berbantuan virtual laboratorium mengenai organ pernapasan, peserta didik 1 dapat mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengukur jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh makhluk hidup dengan teliti. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan proses respirasi menggunakan respirometer untuk mengukur jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh makhluk hidup dengan membiasakan sikap teliti, jujur, kemudian terampil, tanggung jawab, mandiri. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak sih yang bisa nyebutin organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia seperti gambar tersebut? Mencoba Bu Nanas, Bu. Oke, Nanas, yuk Nas, silakan. Pertama itu ada awal-awal masuk tuh rongga hidung. Terus ada faring. Terus ada laring. Terus ada trakea. Terus ada paru-paru. Terus di dalam paru-paru tuh ada bronkus, bronchiolus sama alveolus. Terus itu ada diafragma. Yang mana ini diafragma? Iya. Oke. Nah, bagus Nanas, good. Untuk lebih jelasnya, yuk kita cek video perkenalan tentang sistem pernapasan di bawah ini. Yuk. Hai teman-teman, kali ini kalian ditemani dengan Mas Bro yang akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Penasaran? Yuk simak videonya. Pernapasan pada manusia adalah masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita, lalu masuk ke dalam paru-paru dan menghasilkan gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi berikut tadi adalah tentang video pernapasan. Jadi kalian sudah lihat perkenalan tentang video pernapasan. Sekarang kita belajar mengenai sistem pernapasannya. Sekarang bernapas itu apa? Bernapas itu adalah proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antar tubuh serta lingkungan dan menghasilkan energi dalam tubuh. Ini sistem pernapasan manusia. Ada organ pernapasannya. Organ pernapasannya itu pertama ada hidung,
Hidung itu merupakan organ pernafasan letaknya paling luar dan terdapat 3 perlakuan di hidung. Pertama, ada penyaringan oleh rambut hidung, kemudian ada penghangatan atau penyesuaian suhu oleh darah, kemudian ada pengaturan kelembapan dilakukan oleh selaput kendir. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apakah kalian tahu cara mengukur banyaknya oksigen yang diperlukan makhluk hidup dalam proses pernafasan? Ada yang tahu? Banyaknya oksigen yang dihirup per satuan waktunya, Bu. Iya, cara mengukurnya adalah dengan cara banyaknya oksigen yang dihirup per satuan waktu yang dihitung. Dan alatnya benar tadi sesuai dengan yang Andina sudah sebutkan bahwa dia menggunakan respirometer. Good, Andin dan juga Andina Shula. Nah, di sini ada gambar respirometer. Nah, respirometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini ada rumus untuk mengukur oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Rumusnya itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Keterangannya adalah perubahan volume yang terjadi, yaitu ada volume akhir dari cairan nanti yang dimasukkan ke dalam respirometer dikurang dengan volume awal dibagi dengan perubahan waktu. Jadi waktunya adalah waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan melalui LKPD. Pertama, kalian masuk link virtual lab-nya dulu, ini linknya. Kemudian nanti ada tampilan seperti ini. Pada tampilan ini silakan nanti kalian susun urutan organ pernapasan pada manusia sampai muncul tanda checklist. Nanti kan sini klik tanda checklist sampai semuanya itu warna hijau, itu berarti tandanya kalian benar jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian di situ belum sampai warna hijau, berarti belum benar jawabannya, mesti diulang lagi. Oke, kalau tidak ada, Ibu, ya. Untuk virtual lab-nya itu nanti dibikin laporannya nggak, Bu? Iya, Berkelompok. dibikin laporan per kelompok seperti biasa. Nanti kalian bikin pembahasannya, karena kan di sini ada yang respirometer tadi, ada cara menghitungnya. Nah, sebenarnya ada faktor-faktor yang mendukung, cuma kali ini saya hanya mengambil bagian cara mengukur dari oksigennya saja yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Silakan dibuka linknya, kemudian aktifkan Adobe Flash Player-nya, karena untuk yang Glenco harus ada Adobe Flash Player-nya ya. Oke, silahkan. Glenco-nya sudah masuk. Sekarang siapa yang mau bantu saya? Kira-kira apa ya yang pertama kita coba di sini? Diafragma nomor 1, Bu. Diafragma nomor 1. Kenapa tidak hidung yang pertama? Soalnya diafragmanya dia kontraksi dulu biar paru-paru nggak kebuka. Jadi ntar baru dihirup udaranya dari hidung. Oke. Divan, kesimpulannya apa sih dari pembelajaran kita kali ini? Kita jadi tahu organ-organ pernafasan, Bu. Terus susunan pernafasan itu mulai dari mana. Terus cara menghitung menggunakan respirometer. Yang rumusnya delta Y per delta X. Ya, oke. Good, Divan. Refleksi dari pembelajaran kali ini apa? Atau kekurangan kelebihannya apa? Gitu. Silakan disampaikan, Farel. Kelebihannya jadi tentang apa sih, organ-organ pernapasannya juga jadi nambah. Habis itu yang respirometer itu juga bisa apa sih namanya, bisa praktek make walaupun bisa lebih paham walaupun cuma via online doang sih. Nggak, ya karena nggak nyoba langsungnya itu, jadi agak kurang di situnya. Oke, makasih Farel. Oke, Ya, Bu. untuk tugas selanjutnya seperti biasa kerjakan LKPD dan laporannya secara berkelompok. Kemudian nanti dikumpulkan. Setelah ini juga ada evaluasi post-testnya, nanti akan saya langsung kirimkan. Di dalam post-test tadi nanti ada evaluasinya dan juga ada self-assessment tentang pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya mungkin akan meet lagi sekali lagi. Nanti materinya akan saya sampaikan apa gitu via WA group. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, baik kita dengan berdoa juga dimulai kelas selesai. Pak, terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan meet selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.